Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Di masa-masa hari raya, banyak yang cari barang baru. Baju baru, sepatu baru, HP baru, motor baru, mobil baru, dan berbagai hal yang baru. Saudara, di tahun 70, ketika Yerusalem hancur, tampil umat Tuhan yang baru. Apa maksudnya? Begini, di dalam Matius 24, Yesus telah menubuatkan tentang kehancuran mengerikan yang akan menimpa Israel dan Yerusalem. Tetapi Yesus juga katakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Hal ini benar-benar terjadi. Dalam sebuah keadaan yang tak terduga, ketika serangan pasukan Roma yang telah mengepung Yerusalem tampaknya akan segera terjadi, tiba-tiba pasukan Roma ini mundur dan tentara Yahudi mengejar mereka dan meraih kemenangan besar. Dan ketika para tentara Roma melarikan diri, hal ini digunakan oleh orang-orang Kristen di Yerusalem sebagai kesempatan untuk pergi dan melarikan diri ke Pella di Perea di seberang sungai Yordan. Peristiwa tersebut berlangsung sebegitu rupa sehingga baik orang Yahudi maupun orang Romawi tidak dapat menghalangi pengungsian orang Kristen. Dan benar saudara, setelah umat Kristen meninggalkan Yerusalem, para tentara Roma kembali lagi dengan kekuatan yang lebih besar, menyerang dan menghancurkan Yerusalem dan para penduduk yang ada di dalamnya. Sementara umat Kristen selamat. Sia-sialah usaha setan untuk menghancurkan, melumatkan umat Tuhan dari atas muka bumi. Kekristenan sebagai umat yang baru, yang telah berkembang sekitar 40 tahun sebelum kehancuran Yerusalem. Dan mereka terus semakin berkembang, bertambah-tambah, dan berlipat ganda. Sejak awal kemunculannya, umat Kristen memiliki beberapa ciri yang penting. Ciri yang pertama, setia di tengah-tengah penganiayaan. Saudara, di sepanjang abad-abad awal kekristenan, gereja Kristen bertumbuh dengan pesat. Meskipun mengalami pemijaraan, penyiksaan, dan penganiayaan. Orang-orang percaya ini setia, berkomitmen penuh kepada Kristus di tengah-tengah badai penganiayaan yang besar. Firman Tuhan katakan, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ciri yang kedua, semangat menyebarkan Injil. Saudara, bahkan di zaman mula-mula dicatat bahwa Injil telah menembus sampai ke pelosok-pelosok bumi yang paling jauh. Paulus katakan, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Plinius, seorang gubernur provinsi Romawi di Bitinia, menulis kepada Kaisar Trajan di sekitar tahun 110 Masehi. Penularan tahayul atau kepercayaan Kristen telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di kampung-kampung dan di pedesaan. Luar biasa. Ciri yang ketiga, umat Kristen adalah komunitas yang penuh peduli. Umat Kristen fokus pada pemulihan gambar Allah dalam diri manusia. Pemulihan ini mencakup penyembuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Seperti yang Yesus katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ciri yang keempat, berbagi kasih. Yesus memberikan pesan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kasih adalah norma komunitas Kristen dalam beberapa abad pertama. Seorang Kristen di sekitar abad kedua yang bernama Tertullian mengatakan, perbuatan-perbuatan kasih yang begitu mulia, itulah yang membuat banyak orang memberikan ciri kepada kita.
Lihatlah, kata mereka, bagaimana mereka saling mengasihi. Bahkan sebuah buku zaman modern ini yang ditulis oleh Rodney Stark, The Rise of Christianity, dia katakan, tanpa menghiraukan bahaya, mereka merawat orang-orang sakit, memenuhi setiap kebutuhan mereka, dan melayani mereka di dalam Kristus. Dan bersama mereka meninggalkan kehidupan ini dengan tenang dan bahagia. Meskipun mereka tertular oleh orang lain dengan penyakit itu membuat mereka sendiri ke dalam penyakit tetangganya, dan dengan riang mereka menerima penderitaan mereka itu. Saudara, kekristenan bukanlah umat Tuhan yang baru. Kekristenan adalah kelanjutan dari umat Tuhan di Perjanjian Lama. Tetapi kekristenan tampil berbeda. Tampil bukan sebagai umat yang baru, tetapi diperbaharui. Israel yang egois, fokus pada diri, tidak suka menginjil, dan memperjuangkan keselamatan diri sendiri dengan kemampuan pribadi, tergantikan oleh umat Kristen yang penuh kasih, bersemangat menginjil, penuh kasih, bahkan suka berkorban demi keselamatan sesama. Itu keren.